Periode tahun 1998 hingga 2001, negara Turki dicekam oleh teror penyerangan senjata api di area kanal air Provinsi Kayseri. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi tanpa meninggalkan jejak pelakunya itu menjadi satu catatan hitam dalam sejarah negara Turki di era modern ini. Peristiwa ini dimulai pada malam hari tanggal 30 Maret 1998. Pengusaha Yasa Sezer pulang ke rumahnya di distrik Argincik, Provinsi Kayseri seperti biasa. Setelah memarkirkan mobil di depan rumahnya, Yasar turun. Saat itu terdengar suara letusan senjata api dan Yasar jatuh tersungkur. Seseorang telah menyerangnya dari kegelapan. Tubuh pengusaha berusia 46 tahun itu ditemukan keesokan paginya di kanal air dekat tempat kejadian. Uang dan jam tangannya hilang. Polisi tidak bisa menemukan petunjuk dari peristiwa ini. Setahun kemudian pada bulan April 1999 tengah malam, Ibrahim Aydemir sedang bersepeda di area kanal air. Ia dalam perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba terdengar letusan senjata api dari seberang kanal. Ibrahim terjatuh dari sepeda karena peluru yang mengenai tubuhnya. Dia terluka parah tapi masih bisa bergerak. Ia melihat pelaku menggenggam senapan berjalan mendekatinya. Ketika pelaku melihat bahwa Ibrahim masih hidup, ia tidak melakukan apa-apa dan pergi menjauh. Dalam penyelidikan, polisi tidak berhasil menemukan petunjuk apapun tentang penyerangan ini. 3 hari setelah penyerangan terhadap Ibrahim Aydemir, seorang pekerja bernama Bunyamin Selfitov berusia 25 tahun diserang di tempat yang sama pada tengah malam. Dia juga selamat walaupun terluka parah. Saat pelaku melihat bahwa korban masih hidup, persis seperti kejadian sebelumnya, ia meninggalkan korbannya begitu saja. Ketika tempat kejadian diperiksa oleh polisi, kembali tidak ditemukan petunjuk apapun. Peristiwa penyerangan ini mulai meresahkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sepanjang kanal air di Provinsi Kayseri. Orang-orang takut keluar pada malam hari. Selama periode ini, banyak laporan yang diterima polisi tentang si penyerang tengah malam, tetapi tidak ada petunjuk berarti yang mengarahkan pada pelaku sesungguhnya. Masyarakat menyebut si penyerang misterius sebagai monster kanal. 1 minggu setelah insiden penyerangan Bunyamin Selfitov, jasad Memis Dinçaslan yang berusia 52 tahun ditemukan di kanal. Dari penyelidikan didapati bahwa monster kanal mencuri semua uang di kantong Memis. Sejak kejadian ini, warga di sepanjang kanal air takut keluar rumah bahkan pada siang hari. Peristiwa penyerangan senjata api yang terjadi berturut-turut menjadi perhatian utama pihak berwenang. Polisi melakukan patroli setiap hari di area kanal. Malam itu, petugas polisi Ilhan Durus dan rekan-rekannya sedang melakukan patroli di area kanal ketika tiba-tiba mobil mereka diterjang peluru. Ilhan dan rekan-rekannya keluar dari mobil polisi dan mereka melihat seorang pejalan kaki di kegelapan. Saat diminta untuk berhenti, orang itu terus berjalan. Para polisi kemudian berpencar dan mengejar si pejalan kaki dari berbagai arah. Tiba-tiba orang tersebut berbalik kemudian menggunakan senjata apinya menyerang polisi. Serangan ini membuat kaki Ilhan terluka parah. Dalam insiden ini, monster kanal berhasil melarikan diri. Tetapi polisi sekarang punya gambaran tentang monster kanal. Ia adalah pria berusia 20-an, tinggi 160 cm dan tubuhnya kurus. Kecurigaan mengarah pada Hamdi Kayapinars, seorang pemuda yang tinggal di area tersebut dan pernah dipenjara karena dengan sengaja menghilangkan nyawa adik kandungnya. Hamdi dipanggil ke kantor polisi dan diperiksa, tetapi tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa ia adalah monster kanal. Polisi mulai menjaga daerah tersebut lebih ketat. Patroli dilakukan lebih sering. Sejak saat itu tidak ada lagi insiden senjata api di area tersebut hingga 2 tahun kemudian.
Menjelang akhir tahun 2000, Ibrahim Genç, penjaga malam pom bensin di area kanal, ditemukan tidak bernyawa oleh karyawan yang datang untuk bekerja di pagi hari. Pelaku bersenjata api menyerang Ibrahim dari jarak dekat. Semua uangnya telah dicuri. Tidak ada petunjuk apapun tentang monster kanal yang mulai beraksi kembali. 1 bulan setelah peristiwa di pom bensin, monster kanal berulah lagi. Pada tengah malam tanggal 31 Januari 2001, Bedrettin Dufas, seorang pedagang batu bara, diserang dengan senjata api saat pulang ke rumah. Bedrettin terluka parah, tetapi ia masih hidup. Seperti kejadian di masa lalu, saat melihat korbannya masih hidup, monster kanal pergi meninggalkan tempat kejadian tanpa melakukan apapun. Beberapa hari setelah insiden penyerangan Bedrettin, jasad 3 orang ditemukan lagi di area kanal. Mereka adalah Shafez Shahin, Abdullah Aslan, dan Ali Aras. Uang dan barang berharga para korban hilang. Tetapi untuk pertama kalinya monster kanal meninggalkan petunjuk. Sebuah selongsong peluru menjadi barang bukti penting bagi polisi. Kali ini pemerintah bekerja sama dengan Departemen Hukum Kriminal Universitas Texas Utara untuk menghentikan dan menangkap monster kanal. Ada metode khusus yang harus diikuti dalam penyelidikan kasus pembunuhan berantai. Petugas bagian pembunuhan menandai lokasi dari 5 serangan yang dilakukan sebelumnya pada sebuah peta. 5 serangan dilakukan di sepanjang saluran air di kota dan dalam jarak 10 km. Didapatkan kesimpulan bahwa penyerang tinggal di lingkungan yang dekat dengan kanal dan sangat mengenal daerah tersebut. Tidak adanya penyerangan selama 19 bulan setelah monster kanal menembak polisi Ilhan Dulus, menunjukkan bahwa sang pelaku berada di luar daerah untuk kepentingan tertentu dalam jangka waktu 19 bulan. Semua petunjuk ini mengarah pada satu-satunya tersangka di area itu yang cocok dengan profil monster kanal. Ia adalah Hamdi Kayapinar. Dalam masa 19 bulan saat monster kanal menghilang, Hamdi berada di Çanakkale untuk melaksanakan wajib militer selama 19 bulan. Polisi menggerebek rumah Hamdi di tengah malam, namun Hamdi berhasil melarikan diri. Polisi menemukan celana panjang berlumuran darah yang DNA-nya cocok dengan korban terakhir Shafez Shahin. Adik Hamdi yang diancam akan dibunuh jika memberitahu polisi tentang kejahatan kakaknya, menunjukkan tempat di mana senapan Hamdi disembunyikan. Anehnya, walaupun telah berhasil melarikan diri, Hamdi muncul di kantor polisi keesokan paginya dan menanyakan mengapa dia dicari. Setelah diperlihatkan barang bukti serta pernyataan ibu dan adiknya tentang kejahatannya, Hamdi berkata, "Saya akan menceritakan semuanya." Hamdi Kayapinar lahir di Egankoy, Provinsi Kayseri, Turki pada tahun 1979. Ia memiliki 3 saudara kandung. Keluarga ini mencari nafkah dengan cara mengumpulkan barang bekas untuk dijual kembali. Tahun 1994, di usia 14 tahun, Hamdi dengan sengaja menghabisi nyawa adik kandungnya yang berusia 11 tahun. Motifnya adalah cemburu. Hamdi merasa orang tuanya lebih menyayangi sang adik daripada dirinya. Setelah menjalani hukuman 4,5 tahun penjara atas kejahatan tersebut, ia mendapatkan kebebasan bersyarat di tahun 1998. Karena itu Hamdi tidak berpendidikan. Saat keluar penjara, masyarakat mengucilkan Hamdi. Sangat sulit baginya untuk menemukan pekerjaan. Sementara di rumah, ayahnya terus menghina dan menekan Hamdi. Hanya beberapa bulan setelah dibebaskan, Hamdi yang saat itu telah tumbuh remaja merampok sebuah toko yang menjual perlengkapan berburu di Provinsi Kayseri. Senapan yang dicuri dari toko ini ia gunakan untuk melukai 4 orang dan menghilangkan nyawa 6 orang lainnya sepanjang tahun 1998 hingga 2001. Beberapa hari setelah penyerangan pertamanya atas pengusaha Yasar Sezer,
Hamdi Kayapinars ditangkap bersama saudaranya Umit Kayapinars pada bulan April 1998. Kedua bersaudara tersebut ditangkap atas perampokan toko peralatan berburu. Pihak kepolisian saat itu tidak menyadari bahwa perampokan toko berburu dan peristiwa Yasser Sezer saling berkaitan. Hamdi dan Umit dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Mereka dibebaskan pada bulan Agustus 1998. Hamdi menyatakan, "Saya melakukan penyerangan demi uang. Saya menganggap ini sebagai profesi. Saya adalah seorang pemburu. Para korban adalah mangsa saya, dan uang serta barang yang ada pada mereka adalah hasil perburuan saya." Pernyataan ini membuat Hamdi kemudian dikenal sebagai pembunuh berantai dari Turki dengan julukan The Hunter atau Sang Pemburu. Pada tahun 2002, di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Hamdi dijatuhi hukuman 69 tahun penjara. Pada bulan Februari 2017, Hamdi dibebaskan dalam masa percobaan. Ia baru menjalankan masa hukumannya selama 15 tahun, dari yang seharusnya 69 tahun penjara. 1,5 tahun kemudian, tanggal 2 Agustus 2018, Sami Yilmaz yang bertugas sebagai penjaga keamanan sebuah villa di Provinsi Kayseri diserang menggunakan senjata api oleh seorang pria tak dikenal yang mengenakan penutup wajah dan sarung tangan. Pelaku datang dengan mengendarai sepeda. Dia mencuri pistol penjaga dan beberapa barang berharga lainnya sebelum melarikan diri. Sebuah tim polisi khusus mengidentifikasi pelakunya sebagai Hamdi Kayapinars setelah mereka meneliti rekaman kamera CCTV. Tanggal 7 Agustus 2018, Hamdi ditangkap kembali. Dari penggeledahan di rumahnya ditemukan penutup wajah, sarung tangan, 2 pistol yang dia curi dari korban, senapan yang digunakan sebagai senjata penyerangan, dan 83 peluru senapan. Hamdi mengaku bersalah. Dia mengatakan bahwa dia merencanakan kejahatan itu selama 3 hari dan menghabisi penjaga villa karena Hamdi menyukai senjata yang dimiliki korban. Tanggal 11 Februari 2019, Hamdi yang berusia 39 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana dan penjarahan. Tampaknya ini akan menjadi akhir dari perburuan The Hunter, karena ia tidak akan pernah lagi mendapatkan pembebasan bersyarat selama sisa hidupnya.